Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita hadir, kita beribadah bersama-sama dalam minggu ini. Biar di tahun yang baru ini kita boleh bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh penyertaan-Mu Tuhan di tahun yang lalu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di awal tahun ini Tuhan, kami juga Tuhan boleh selalu disertai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami ya Bapa. Kami mau selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ini adalah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami ya Bapa. Menguatkan setiap kami ya Tuhan. Tangan-Mu tak pernah membiarkan setiap kami Tuhan. Amin.
kuatkan hatiku, tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku, tangannya tak membiarkanku. Amin Tuhan. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku, tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku, tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Kami memperkatakan kesembuhan itu ada Tuhan. Kami memperkatakan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan. Berkatakan kesembuhan, ku berkatakan kelepasan, ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku berkatakan kesembuhan, ku berkatakan kelepasan, ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku berkatakan
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari di tahun 2025. Kita boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita di tahun 2024. Tuhan membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita dengan hebat sekali. Dan kalau hari ini kita tetap ada, itu semua karena anugerah. Dan tidak lupa, saya kira belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di tahun 2025 ini. Kita percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, walaupun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Tuhan di depan di tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan atas kami di tahun 2024 sampai pada tahun 2025 di minggu kedua ini. Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa, dijauhkan kami dari hal-hal yang jahat, biar kami berjalan dalam ketetapan Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan tentang kasih Tuhan atas kami. Terima kasih, Engkau berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita boleh belajar bahwa tahun 2024 Tuhan sudah menjaga kita dan melindungi kita. Walaupun pada tahun 2025 ini kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Semuanya mungkin bisa saja terjadi, entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik. Kita merenungkan kasih Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan itu luar biasa. Kita percaya kasih karunia Tuhan itu sangat besar buat setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melewati hari-hari yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak mengerti, ya, seperti apa yang akan terjadi di depan kita. Kita akan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk tetap sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya ada hal-hal yang indah yang selalu Tuhan nyatakan di akhir dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan pada akhirnya, semua demi kebaikan kita, demi kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, semua demi pembangunan iman kita. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa melewati tahun ini? Yang pertama, kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Itu yang pertama. Dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berfirman, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mengingatkan kita kepada Tuhan tentang bagaimana Dia memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita akan melewati proses yang tidak mudah, tapi percaya bahwa tidak ada maksud Tuhan ya yang jelek, tidak ada maksud Tuhan di luar daripada hal-hal yang baik. Karena Tuhan tahu apa yang paling penting buat anak-anaknya. Dia ingin supaya anak-anaknya kuat dan terus bertambah percaya di dalam hidup ini bersama dengan Dia, bertambah bertekun di dalam Dia, bertumbuh di dalam iman. Itu kehendak Tuhan yang nyata. Biarlah lewat hal-hal yang mungkin kita akan alami, kita sedang belajar untuk diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu kata yang kita boleh sama-sama simak. Tidak ada keberhasilan atau kesuksesan bisa dicapai dengan kemudahan. Semua harus dilewati dengan air mata dan kerja keras. Percayalah bahwa semua rencananya untuk kita adalah untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Supaya kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berarti di dunia ini. Bahwa hidup itu bukan sekedar ada. Hidup itu bukan sekedar menghabiskan waktu-waktu. Tapi hidup itu harus berguna. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan jadikan kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk maksud dan tujuan pertama memuliakan Dia. Lewat apa? Lewat hidup kita
lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita, lewat kesaksian hidup kita, biar nama Tuhan dimuliakan. Karena itu jangan takut saudaraku, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, semua demi kebaikan kita dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, walaupun kita menghadapi ketidakpastian, tapi kita percaya bahwa iman percaya akan menjadikan semuanya baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak mengerti apa yang terjadi, dan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi iman kita di dalam Tuhan akan membawa kita terus bertumbuh di dalam Dia. Nah, ada hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu ketidakpastian. Di dunia ini semua serba tidak pasti. Yang pasti adalah yang tidak pasti. Karena itu kita belajar bahwa kita harus belajar menguasai hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang menjadi penakut. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar menguasai hidup kita, belajar menguasai hati kita. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan, iman ialah dasar dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal yang kita tidak lihat. Kita percaya akan janjinya, kita percaya akan kasihnya, kita percaya akan penyertaannya di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, kita seperti sedang meraba-raba. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu sampai berapa lama, berapa jauh jalan ke depan kita. Nah, seperti kita berjalan melewati terowongan yang panjang dan gelap, kita tidak tahu di mana pintu yang akan keluar, jalan keluarnya, dan kita tidak tahu berapa lama kita sampai ke sana. Tapi kita belajar. Ada satu hal yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Saya sedang membayangkan ketika Daud pertama kali melihat Goliat, pasti dia sangat kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan lawan yang besar, yang luar biasa. Dia mungkin tidak pernah berpikir, dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu saat dia akan menghadapi lawan yang besar, yaitu Goliat. Ya, dia pasti kaget. Mungkin sedikit berpikir, luar biasa. Ini hal yang hebat sekali. Nah, saudaraku, satu hal yang luar biasa, ya, apalagi Goliat dengan pasukan bangsa Filistin itu selalu mengintimidasi orang-orang Israel, pasukan Israel dengan kata-kata yang menakutkan, ya. Tetapi lihat bagaimana seorang Daud percaya akan imannya kepada Tuhan, ya. Daud percaya ada kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Karena dia tahu, dia mengerti bahwa selama ini ketika dia bisa mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang, ketika dia singa dan beruang ini mau merebut dombanya, dan dia bisa melawannya dan dia menjadi pemenang, itu adalah proses bagaimana seorang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi yang lebih hebat. Nah, ketemu Daud itu luar biasa sekali, saudara. Tidak pernah dimimpikan oleh Daud, tapi dia berhadapan dengan seorang yang besar. Dan oleh karena pengalamannya bersama dengan Tuhan, saya percaya iman Daud justru bertumbuh. Iman Daud justru semakin besar ketika dia menghadapi lawannya yang besar. Nah, saudaraku, kita bisa belajar dari seorang Daud. Justru ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, kita percaya ini saatnya kita sedang menumbuhkan iman kita. Nah, saya seringkali berpikir begini, saudaraku. Ketika Daud siap menghadapi Goliat, kita tahu kemenangan sedang ada di tangannya Daud. Ketika Sadra, Mesa, dan Abednego, Daniel di gua singa dan Sadra, Mesa, Abednego di dapur api, dan ketika mereka menghadapi itu semua, disitulah karya Tuhan luar biasa. Banyak orang bertanya begini, Pak, bagaimana caranya untuk bisa melihat mujizat Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu itu mujizat Tuhan? Saya cuma punya satu jawaban, adalah alami. Kalau kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah, itu adalah mukjizat. Kita bisa belajar menghadapinya. Jadi saudaraku, kita belajar menaruhkan semua harapan kita kepada Tuhan, menaruhkan semuanya kepada Allah kita, yaitu Yesus kita, ya. Sama seperti kita kalau sedang naik kendaraan umum, entah itu bus, entah itu kereta api atau pesawat terbang atau kapal laut. Kita mungkin tidak kenal siapa pilotnya, siapa nakodanya, siapa sopirnya, kita tidak pernah tahu. Tapi kita bisa percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan kita. Nah, lebih daripada itu adalah Tuhan.
Tuhan jauh lebih tahu dari apapun yang ada di dunia ini, lebih dari siapapun. Dan Dia akan membawa kita kepada tujuan yang utama, yaitu masuk di dalam rancangan yang indah dan penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah adalah Allah di atas segala-galanya. Yang ketiga, miliki selalu ada pengharapan, saudara, di dalam Tuhan. Ada masa-masa sulit yang akan kita hadapi. Entah itu masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah rumah tangga, apapun itu. Tetapi ingatlah, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena hidup itu kita harus jalani. Mau tidak mau, hidup harus tetap berjalan. Kasih karunia Tuhan akan dinyatakan ketika kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita jangan tergantung kepada kritis, masa-masa kritis kita, tapi bergantunglah kepada Kristus. Dalam Roma 5 ayat 3-5 kita diberitahu tentang penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, ada harapan yang tidak pernah hilang. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kebaikan, kemurahan Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selama masih ada harapan, selama itulah hidup iman kita. Nah, janjinya buat kita adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi janjinya bukan untuk meniadakan masalah dalam hidup kita. Janjinya bukan meniadakan persoalan dalam hidup kita. Janjinya adalah Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Tuhan itu luar biasa. Nah, yang keempat adalah dalam keadaan apapun, ya baik dalam keadaan susah maupun senang, ini luar biasa saudara, kita harus tetap banyak berdoa dan membaca firman serta bersyukur. Cara terbaik untuk bisa menikmati semua kemurahan Tuhan, cara terbaik untuk menikmati semua berkat Tuhan adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Entah itu ukurannya sedikit menurut ukuran manusia, entah itu ukurannya banyak menurut ukuran manusia, entah itu apapun bentuknya, belajarlah untuk selalu bisa bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita akan mengerti kenapa kita mengalami banyak hal-hal yang seperti itu. Kenapa banyak hal yang kita bisa nikmati dalam hidup ini. Salah satu hal yang seringkali kita merasa bahwa kita gagal, kita seringkali merasa bahwa kita menjadi orang-orang yang malang, orang-orang yang tidak berguna adalah karena kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita, saudaraku, boleh diberikan oleh Tuhan semua talenta-talentanya. Setiap kita berbeda, setiap orang berbeda. Saya tidak bisa seperti saudara, saudara juga mungkin seperti itu. Karena itu belajarlah untuk menikmati semua hidup kita yang Tuhan berikan buat kita. Semua perlengkapan yang Tuhan berikan buat kita untuk supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan lupa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Satu ayat yang pendek dan sangat luar biasa berkata, tetaplah berdoa. Nah, ini kan kebanyakan dari kita, kalau kita sedang diberkati, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kita hanya berpikir bahwa kalau kita berhasil, kita beruntung, itu karena kerja keras kita. Padahal tidak, kita tahu bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, ketika kita susah, baru kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Kita lupa ya bahwa selama ini kalau diberkati, kita lupa bersyukur. Nah, saudaraku, belajar ya dalam segala keadaan apapun tetaplah berdoa. Oleh sebab itu, mari malah saat ini kita belajar bahwa ketika kita sedang dalam keadaan apapun nanti, kita hadapi apapun, entah itu hal yang menyenangkan ataupun tidak, tetaplah belajar untuk bersyukur, tetaplah belajar untuk berdoa. Walaupun hari depan itu penuh dengan sesuatu yang tidak pasti, ada kesamaran yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak bisa duga apa yang terjadi, tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sebab di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita tahu kita ini milik Allah, kita tahu kita ini ciptaan Allah. Dia pasti akan menjaga kita, Dia pasti akan melindungi kita. Karena firman Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Marilah kita menantikan waktu-waktu Tuhan dengan luar biasa. Kita percaya anugerahnya
sempurna dalam hidup kita. Nah, karena itu, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur untuk tahun 2025 ini. Kita percaya Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala hal apapun. Kita percaya bahwa anugerahnya sempurna dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan terus akan membawa kami masuk dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan dan janji yang indah. Walaupun apapun yang kami akan hadapi, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ada tangan yang kuat yang akan menjaga kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menuntun kami. Ada tangan Tuhan yang kuat akan membawa kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mungkin tahun ini kami belum melihat hal-hal yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan akan membawa kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat-saat sekarang ini sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka, dan kami percaya Tuhan menyertai mereka sampai mereka semua tahu dan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan, kesembuhan dan pemulihan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Diberkati semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, ya. Tuhan menyertai mereka dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan menyertai mereka dalam segala kebaikan Tuhan. Semua anggota keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, baik di pusat maupun di cabang, Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan melimpah di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami percaya bangsa kami juga Tuhan akan arahkan untuk menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah kemurahan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati bangsa kami. Para pemimpin bangsa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok, tempat-tempat yang jauh sekalipun. Kiranya Tuhan membawa kami untuk mengerti rancangan Tuhan, yaitu menjadikan setiap tempat di mana kami ada, di mana gereja ada, di mana hamba-hamba Tuhan melayani, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Ingatkan kepada setiap kami ya Bapa, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan juga memberkati kami. Sebelum kami akhiri juga Tuhan memberkati kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera yang tidak pernah terputus atas kami. Kasih karunia Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami senantiasa. Terima kasih Engkau juga yang akan menuntun kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menyertai kami semuanya. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami yang mendapatkan berkat bersukacita di dalam Tuhan. Amin.